Oke, mari kita bahas cerita seorang bintang baru sepak bola Indonesia yang ya bisa dibilang agak beda dari yang lain. Namanya Kadek Arel, seorang bek tengah yang punya catatan gol layaknya seorang penyerang. Nah, ini dia yang menarik. Biasanya kan tugas utama seorang bek itu ya menghentikan gol, bukan malah mencetaknya. Jadi, ketika ada yang menyebut seorang bek sebagai mesin gol, ini langsung memunculkan sebuah pertanyaan besar. Jadi, siapa sih sebenarnya pemain muda yang seakan-akan mendefinisikan ulang posisinya ini? Buat jawab pertanyaan itu, yuk kita mulai dari aspek permainannya yang paling mengejutkan. Sebagai bek tengah, tugas utama Kadek Arel itu ya harusnya bertahan. Tapi kalau kita lihat catatan statistiknya, ternyata ada cerita lain yang sangat menarik. Untuk timnas Indonesia U20, dia udah mencetak 4 gol internasional. Kelihatannya sedikit. Tunggu dulu, angka ini bikin dia jadi salah satu pencetak gol terbanyak di tim, sebuah prestasi yang langka banget buat seorang bek. Tabel ini nunjukin betapa berbahayanya dia, terutama dari situasi bola mati. Gol pembuka lawan Filipina dan Kamboja itu penting, tapi yang paling krusial tentu aja gol penyeimbang yang jadi kunci kemenangan bersejarah lawan tim sekelas Argentina U20. Gila kan? Tapi jangan salah ya, kemampuannya cetak gol itu cuma bonus. Nilai dia yang sebenarnya sebagai pemain dibangun di atas fondasi pertahanan yang kokoh banget. Coba lihat statistiknya di kejuaraan ASEAN 2024. Dia satu-satunya pemain yang nggak pernah diganti, main penuh terus, operannya paling banyak, duelnya sering menang. Ini nunjukin disiplin dan konsistensi yang luar biasa. Nah, ini statistik yang menurut saya paling gila. Dalam 4 pertandingan penuh di sebuah turnamen dengan tekanan tinggi, Kadek Arel nggak bikin satupun pelanggaran. Nol. Ini nunjukin tingkat kedisiplinan dan kecerdasan membaca permainan yang luar biasa. Pelatihnya di Bali United, Stefano Cugura, juga mengakui kecerdasannya. Dia menyoroti gimana Kadek bisa membangun chemistry yang kuat di lini belakang. Dan kemampuan ini jadi dasar dari kualitasnya yang lain. Di luar skill teknisnya, yang benar-benar bikin Kadek Arel beda di usianya yang masih sangat muda, adalah kedewasaan dan jiwa kepemimpinannya. Coba deh, bayangin momen ini. Semifinal yang super tegang lawan Thailand. Dan nasib pertandingan harus ditentukan lewat adu penalti. Rekan setimnya Robbie Darwis gagal mengeksekusi penalti. Di tengah momen yang memilukan itu, karakter asli Kadek sebagai kapten langsung kelihatan. Tanpa ragu, Kadek langsung nyamperin dan nyemangatin Robbie. Seperti yang dia bilang sendiri, itu adalah tugasnya. Ini bukan cuma tindakan biasa, tapi sebuah empati yang mendefinisikan kepemimpinan sejati. Dan kepemimpinannya ini nggak cuma di lapangan loh. Di usianya yang baru 20 tahun, dia terpilih jadi anggota Komite Eksekutif APPI, atau Asosiasi Pesepak Bola Profesional. Artinya, pemain-pemain lain percaya sama dia buat ikut memperjuangkan hak-hak mereka. Hebatnya, dia nggak melihat peran ini sebagai beban. Malah, dia anggap ini sebagai tanggung jawab untuk ikut memajukan sepak bola Indonesia, olahraga yang dia cintai. Tentu aja, perjalanan sehebat ini nggak mungkin selalu mulus. Ada tantangan-tantangan besar yang benar-benar menguji mental dan tekadnya. Dia pernah menghadapi kekecewaan yang luar biasa, kayak pembatalan mendadak Piala Dunia U20, impian semua pemain muda. Belum lagi tekanan hebat dari kritik supporter. Tapi, responsnya selalu menunjukkan ketangguhan. Kutipan ini nunjukin banget kekuatan mentalnya. Dia nggak mau larut dalam kesedihan. Sebaliknya, dia pilih buat mengubah pola pikirnya, menjadikan kemunduran sebagai motivasi buat maju. Nah, semua kombinasi ini, keterampilan, kepemimpinan, dan mental baja, akhirnya membuahkan hasil yang sangat nyata. Hasil yang bisa kita lihat dari valuasi profesionalnya. Grafik ini nunjukin peningkatannya yang luar biasa pesat. Cuma dalam setahun, nilai pasarnya meroket dari sekitar 400 jutaan jadi lebih dari 3 miliar rupiah. Kenaikan hampir 700% ini adalah cerminan langsung dari performa gemilangnya. Tapi yang keren, dia tetap rendah hati. Dia nggak terlalu mikirin label harga. Yang penting baginya adalah main bagus dan kasih yang terbaik. Sikap ini yang membawa kita ke kesimpulan akhir. Perjalanannya sejauh ini udah sangat luar biasa ya. Kalau kita lihat semua yang udah dia capai di usia 20 tahun, rasanya ini benar-benar baru permulaan. Pertanyaannya sekarang adalah, setinggi apa lagi dia akan terbang?